Selamat siang, Bang. Selamat siang Kak. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya M. Asyul Subayang. Saya dari Prodi PCKR Stambuk 2022. Oke, 2022 udah lama di Unimed ya. Ya, Oke, kira-kira Bang, begitulah. sebelum kita masuk ke wawancara kita atau perbincangan simple kita ini, Ya, terlebih dahulu kita harus mendengarkan yang namanya lagu kebangsaan kita dulu ya. oke, siap. Kita akan mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Rakyat hadir makmur senjata, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Oke, sesudah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita atau lagu Pancasila ya, kita akan memulai kegiatan kita. Terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita masuk ke sesi konseling kita hari ini. Sebelum kita masuk nih, terlebih dahulu aku mau mendengarkan apa sih kata-kata motivasi Abang hari ini. Motivasi saya untuk hari ini adalah tersiksalah di masa mudamu agar kau berbahagia di masa tuamu. Mungkin itu saja. Kelas sekali ya Bang ya. Ya, begitulah. Oke, kita masuk ke acara kita atau ke sesi konseling kita. Bang Aswin nih, terima kasih ya udah nyempetin waktunya untuk bertemu saya di sesi konseling hari ini. Bagaimana Bang keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Bagaimana kakak sendiri? Puji Tuhan baik juga ya. Siap. Sekarang lagi ngerjain tugas wawancara kita inilah ya saya. Bagaimana Bang sudut pandangnya tentang bimbingan dan konseling itu? Menurut saya bimbingan konseling itu sangat penting karena bisa kita sangkutkan bimbingan konseling ini mencakup dengan kesehatan mental. Jadi sebelum kita melakukan pendidikan kita ataupun melakukan suatu hal itu, kita pasti terlebih dahulu harus memiliki kesehatan mental yang baik agar apapun kegiatan ataupun aktivitas yang kita laksanakan akan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Mungkin itu aja sih menurut saya, Pak. Yakin dia tanpa hambatan apapun nih ya. Ya, yakin aja Berarti sih. topik kita ini menarik lah ya. Ya, Nah, sangat kita menarik. langsung lanjut nih. Abang pernah nggak sih masuk ke dalam sesi konseling? Dulu pernah sih waktu awal-awal kuliah. Oh, pernah. Tapi itu sebatas tes atau sudah masuk ke dalam tes? Hanya sebatas tes saja sih, hanya formalitas. Oke ya, formalitas agar tahu aja gitu kamunya IQ-nya berapa gitu-gitu ya. Ya, seperti itulah. Oh, pasti menarik sih. Kira-kira abang masih ingat nggak proses tes itu gimana? Lumayan ingat sih. Jadi ada beberapa bagian seperti tes kepribadian, minat karir, dan juga respon dalam tekanan. Hasilnya lumayan bikin mikir sih. Soalnya saya selama ini pikir saya tipe kompetitor murni. Tapi dari tes itu muncul bahwasanya kalau saya punya potensi kuat dalam bidang kepelatihan maupun pengembangan atlet. Katanya saya punya kecenderungan suka membimbing, sabar, dan punya cara komunikasi yang baik dengan teman ataupun anggota-anggota yang lain. Mungkin itu saya sih yang saya sampaikan. Jadi hanya sebatas itu ya. Ya, Jadi kira-kira kamu kaget nggak sih waktu kamu tahu hasilnya itu gitu? Padahal kamu sebenarnya mungkin agak kurang percaya ya dengan jawaban itu. ya saya sangat kaget sih Kak, karena kan waktu bimbingan pertama di situ saya memang kurang suka dengan olahraga. Tetapi setelah saya mendengar dari penguji tes konseling saya bahwa saya memiliki minat bakat di bidang olahraga, jadi setelah saya masuk kuliah saya sudah mulai menekuni baik itu dalam kepelatihan maupun bimbingan atlet terhadap jurusan saya, di mana saya sebelum
masuk kuliah, saya memiliki berat badan itu yang bisa dikatakan sangat obesitas, di mana berat badan saya mencapai 115 kilo. Tetapi setelah saya mendengar motivasi dari bimbingan konseling tersebut, jadi saya mulai mengembangkan bahwasanya saya memiliki potensi di bidang olahraga. Mengapa saya tidak memulai dan memperbaiki diri saya terlebih dahulu? Jadi setelah saya masuk ke dalam kuliah, di situ saya mulai memperbaiki diri saya, di mana saya mulai rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan menjaga pola makan dan pola tidur. Dan sekarang berat badan saya bisa dikategorikan sudah hampir ideal, di mana BB saya 75 kilo dengan tinggi saya yang 175 cm. Mungkin itu saya sih, Kak. Oke, tapi waktu sesi konseling kemarin nggak terlalu mencakup ke dalam tesnya ya, kayak hanya Tidak. sekali formalitas saja. Baiklah, sekarang kita masuk ke beberapa sharing-sharing lah ya, biar abangnya tahu abang ini cocok jadi pelatih atau malah jadi atlet yang lain gitu. Nah, menurut abang cenderungnya ke arah mana? Contohnya seperti ini, abang lebih dominan ke arah aku lebih suka mengajar nih, gitu. Atau abang lebih tepatnya kayak aku nggak bisa ngajar tapi aku bisa mempraktekkan saja. Kira-kira abang yang orang seperti apa gitu? Kalau menurut saya pribadi, Kak, saya sih lebih cenderung ke pelatih. Dikarenakan apa? Selama saya kuliah juga saya juga mulai belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Jadi di situ saya memulai dari nol, di mana saya mulai mau melatih atau mengajarkan ilmu yang sudah saya pahami kepada orang lain ataupun teman-teman dekat saya. Jadi sekarang saya juga sudah mulai menempuh kegiatan saya ataupun bisa bilang pekerjaan saya, sampingan saya selama kuliah. Jadi saya membuka juga tempat, bisa dikatakan tempat les fitness ataupun tempat private kebugaran. Mungkin itu saya sih, Kak. Terima kasih. Keren sekali ya, udah punya kerjanya sendiri di saat masih menjadi mahasiswa ya. Oke, kira-kira kamu kan udah banyak nih melihat mahasiswa-mahasiswa UNED, apalagi kamu udah dari tahun 2022 ya Bang ya. Iya, Kak. Nah, kira-kira kenapa sih banyak mahasiswa olahraga itu yang nggak lanjut ke konseling setelah tes gitu? Padahal kan menurut abang pasti penting sih ini, biar abang lebih tahu ya ke depannya abang itu harus seperti apa, kepribadiannya bagaimana, harus mengikuti alurnya seperti apa kan gitu, sesuai dengan karakternya abang. Nah tapi bang, sepenglihatan saya aja nih sekedar, bimbingan konseling ini kan sangat penting, tapi banyak sekali anak olahraga yang tidak ingin gitu. Nah, menurut abang bagaimana sih tanggapan abang soal itu gitu loh? Menurut saya sih banyak mahasiswa olahraga belum sadar akan pentingnya bimbingan konseling ini, dikarenakan satu, kurangnya relasi, maupun bisa dikatakan mereka belum tahu apa itu bimbingan konseling, dan mereka juga belum tahu apa kegunaan ataupun fungsi dari bimbingan konseling tersebut. Disitulah saran saya, kalau bisa pihak yang penguji bimbingan konseling sering-sering mengadakan seperti seminar ataupun pemberi himbauan kepada fakultas maupun di sekolah-sekolah sebelum masuk ke jenjang berikutnya. Jadi di situ mereka mendapat wawasan bahwasanya bimbingan konseling ini sangat perlu ataupun sangat dibutuhkan untuk mengetahui minat dan bakat kita, ke arah mana kita akan melanjutkan pendidikan ataupun karir kita. Mungkin saya sih, Kak. Jadi kira-kira abang pernah nggak sih lihat teman abang itu sebenarnya bagus olahraga, tapi tidak cocok dengan jalur yang dia pilih seperti itu? Ada sih, Kak. Salah satu contoh kita buat kawan sekelas saya. Jadi saat mata kuliah atletik, di atletik juga terbagi atas beberapa cabang. Jadi di situ kami lagi masuk cabang lempar lembing ataupun bisa dibilang tolak peluru juga. Jadi di antara kami yang sekitar 30 orang di dalam kelas, hanya dialah seorang yang lemparannya bisa dikatakan sudah sesuai standar, di mana mencapai target yang ditentukan oleh dosen. Tapi dia sendiri kurang suka dengan olahraga tersebut. Tapi
gimana lah bilangnya Kak ya? Bisa dikatakan dia memiliki bakat di bidang tersebut, tapi dia tidak minat. Oh iya. Berarti dia udah sebenarnya bakat dia di sini tapi dia nggak memperdalam bakat dia Iya. ya. Oh, karena nggak tertarik mungkin sama olahraga itu. Ya mungkin. Oke, kalau menurut abangnya gimana sih cara agar layanan BK ini lebih diterima dan dimanfaatkan gitu? Karena kan banyak nih yang menolak, karena biasanya bilangnya kalau ke konseling, ke konselor biasanya orang-orang gila. Padahal kan sebenarnya layanan kami ini untuk menuntun karir, untuk mengetahui karakter dia memilihnya kemana, sebenarnya seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih Kak lebih ke penekanan sih di masa-masa SMA. Karena di masa SMA tersebutlah bisa dikatakan jenjang sebelum kita masuk ke pendidikan ataupun karir yang lebih lanjut. Jadi di saat SMA itu kalau bisa pihak bimbingan konseling ataupun pihak penguji sering-sering melakukan seminar ataupun memberi himbauan kepada siswa-siswi agar mereka mengetahui bagaimana seberapa penting sih bimbingan konseling tersebut untuk karir kita ataupun masa depan kita. Mungkin Jadi saya untuk sih, Kak. anak-anak kuliah ini gimana menurut abang? Ya kalau untuk anak kuliah Kak, kalau yang memang dari SMA-nya juga belum mengerti apa itu bimbingan konseling, ya kalau bisa kita sering-sering seperti itu agar mereka lebih mengenal apa itu bimbingan konseling. Mungkin saya sih Kak. Oke, keren banget sih. Banyak banget ide yang keluar dari abangnya. Terakhir nih, kalau abangnya diminta ajak teman-teman buat ikut ke layanan BK, abangnya bakal bilang apa ke mereka? Kalau menurut saya pribadi sih, saya akan mengajak mereka terlebih dahulu, ayo kita mengikuti BK ataupun bimbingan konseling. Mungkin mereka pasti akan menjawab, buat apa? Jadi Iya, disitulah peran saya sebagai temannya atau mahasiswa yang sudah mengetahui apa pentingnya bimbingan konseling tersebut. Jadi disitulah saya menjelaskan bahwasanya pentingnya bimbingan konseling ini untuk karir maupun pendidikan kita untuk masa depan. Mungkin itu saya sih Pak. Oke, luar biasa banget ya jawabannya. Terima kasih banget loh Bang Aswin. Semoga wawasan kamu bisa membuka mata batinnya. Semoga bisa membuka hati dan pikiran teman-teman juga agar lebih mau ya untuk kembali ke konseling gitu, untuk mau terbuka apa gitu karirnya. Seperti teman abang tadi mungkin bisa diajak kemari ya gitu. Udah gitu aja. Sekianlah ya untuk sesi kita kali ini. Terima kasih Bang Aswin. Sekali lagi boleh datang